warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 yaitu tentang permintaan agregat penawaran dan inflasi. Materi-materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, permintaan agregat melengkung, yang kedua, pasokan agregat melengkung, dan yang terakhir, inflasi dan keseimbangan permintaan agregat dan pasokan agregat. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nadia Sawitri dengan NIM 21059198. Perkenalkan, saya Nazla Nandita Putri dengan NIM 210599201. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bangkit Sanjaya dengan NIM 210599209. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Karafi dengan NIM 210599230. Penawaran agregat. Penawaran agregat merupakan penawaran total dari semua barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat menunjukkan keterhubungan antara kuantitas agregat dari output yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian dan tingkat harga keseluruhan. Kurva penawaran agregat jangka pendek. Pada jangka pendek atau kurva respon harga atau output, positif di tingkat rendah, kurvanya relatif datar di tingkat kapasitas, kurvanya vertikal. Kurva penawaran agregat. Naiknya permintaan agregat saat perekonomian beroperasi di tingkat output rendah cenderung meningkatkan output dengan tingkat harga yang sedikit atau tidak naik sama sekali. Maka, di sini kurva AS cenderung datar beroperasinya. Perekonomian pada tingkat output maksimum pada kapasitas menyebabkan kurva AS menjadi vertikal. Selanjutnya, batas kapasitas pengangguran siklis. Meskipun perusahaan tidak memiliki tenaga kerja dan modal yang berlebih, perekonomian mungkin beroperasi di bawah kapasitasnya akibat pengangguran siklis. Penyebab bergesernya kurva penawaran agregat adalah sebagai berikut. 1. Kejutan biaya atau kejutan penawaran. 2. Perubahan biaya yang menggeser kurva penawaran agregat AS. 3. Pertumbuhan ekonomi. 4. Stagnasi dan kekurangan investasi. Serta 5. Kebijakan Republik Cuaca, Perang, dan Bencana Alam. Tingkat harga ekuilibrium. Tingkat harga ekuilibrium adalah tingkat harga di mana kurva AS berpotongan dengan kurva AD. Arti dari tingkat harga ekuilibrium. Titik perpotongan kurva AS dan AD ini terkait dengan ekuilibrium di pasar barang dan pasar uang sekumpulan keputusan harga atau output yang diambil pada setiap perusahaan di perekonomian. 2. Tingkat harga ekuilibrium jangka panjang. Penyesuaian tingkat upah dan biaya lainnya terhadap perubahan harga pada jangka panjang menghasilkan kurva AS vertikal. Output atau GDP potensial. Output potensial atau GDP potensial, tingkat output agregat yang mungkin dijaga pada jangka panjang tanpa inflasi. Kurva AS vertikal. Jika kurva AS vertikal dalam jangka panjang, baik kebijakan moneter maupun fiskal tidak akan mempengaruhi output agregat dalam jangka panjang. Inflasi adalah naiknya tingkat harga menyeluruh. Inflasi berkepanjangan, sustained inflation. Tingkat harga menyeluruh terus naik sepanjang jangka waktu yang cukup panjang. Inflasi dan penyebabnya. Inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan agregat, inflasi cost push atau inflasi supply side. Inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya. Stagflasi merupakan turunnya output bersamaan dengan naiknya harga. Kejutan biaya. Kejutan biaya cost shock menjadi berita buruk bagi para pembuat kebijakan. Satu-satunya cara mengatasi kerugian output akibat kejutan biaya adalah menaikkan harga jauh di atas tingkat yang mungkin dicapai tanpa adanya penetapan kebijakan.